Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala man uhi ilaihi al-Qur'an Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Ma ba'du. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian Riyadhus Shalihin, kita terlebih dahulu tabarrukan bi kitabillah, kita membaca surat-surat pendek dari Al-Quran dan juga berusaha untuk menambah hafalan kita walaupun sedikit demi sedikit. Jadi kita awali halaqah kita dengan baca hari ini dengan surat Al-Lail, sama dengan yang dibahas minggu keempat oleh Dr. Syatiwi, sampai di surat Al-Lail. Karena itu kita ulangi bacaannya, resapi maknanya, kita renungi ayat-ayatnya dan kita amalkan isinya. Hari ini Al-Lail, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadh dzakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul 'azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Fadilatul Ustaz Asad Ahmad, demikian juga motivator dan guru kita Ustaz Kusmanto, moderator yang bagus tadi ya, sudah bagus. Ustaz Ira, Ustaz Irwan, banyak sekali Ustaz Akmal, demikian juga Ustaz Tonu, Ustaz Hakim, subhanallah, masya Allah, Pak Haji, Pak Fatul, Pak Madi, masya Allah, mantap Pak Madi ya, istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini masih tetap dalam bab yang ke-6 dari bab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah bab taqwa, yang sebenarnya hari ini adalah jadwal dari kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Karena satu halangan terpaksa tukeran ya, karena itu mohon izin
untuk menyampaikan yang biasanya minggu ketiga, pada minggu ini dimajukan menjadi minggu pertama. Tetap dalam kajian takwa, yaitu hadis yang kedua. Yang sebelumnya masih kita evaluasi bagaimana bahwa inna akramakum indallahi atqakum itu secara umum adalah kemuliaan manusia secara umum. Kalau secara pribadi personal adalah Nabi Yusuf, karena putra dari seorang nabi, kakeknya juga nabi, demikian juga buyutnya juga nabi, ayahnya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishaq, kakeknya lagi Nabiullah Ibrahim. Itu kalau keagungan kemuliaan manusia secara personal. Tapi kalau secara generasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah periode sahabat. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Karena itu Rasulullah bersabda, khairul qurun qurni, thumma yalunahum thumma yalunahum. Dan kaitan juga dengan evaluasi bahawa derajat takwa itu ada 5. Yang paling rendah yaitu takwa, kita sudah terlepas dari kekufuran dan kemusyrikan, dan menuju level kedua yaitu level menjauhi atau menjaga diri kita dari dosa-dosa besar al-kabair dan dosa-dosa pada umumnya. Itu adalah level yang kedua. Yang ketiga adalah level syubhat. Kita menjauhi dari perkara-perkara yang remang-remang, yang tidak jelas halal haramnya, kita jauhi. Yang keempat, dari perkara halal, itu bukan sudah level kita, sudah tingkat wali. Demikian juga yang level yang paling tinggi, yaitu yang kelima adalah takwanya para nabi dan wali-wali Allah dan para rasul, para ulul azmi. Dalam kaitan dalam derajat level ketiga, maka hadis ini, yang hadis hari ini akan diriwayatkan masuk dalam level ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsani min babi at-taqwa min kitab Riyadhus Shalihin an Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan dari Sahabatul Jalil Abi Sa'id Al-Khudri. Sambil kita pelajari biografi beliau, itu bagian dari sirah. Karena kajian kita itu tidak ada kajian sirah, maka ketika mengkaji hadis kita juga perluas dengan kajian sirah. Sirah Rasulullah, demikian juga sirah para sahabatnya. Ar-rijal haular Rasul, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri merupakan nama aslinya adalah Sa'ad bin Sinan bin Malik Al-Ansari. Beliau berarti sahabat Ansar, sahabat yang memang menerima Rasulullah dan para muhajir ketika datang ke Madinah. Beliau adalah sebantaran atau sebaya dengan para perawi hadis sebelumnya, yaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar. Sebantaran umurnya, karena beliau umur 13 tahun waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud itu beliau umur 13 tahun, sama antara Anas bin Malik, demikian juga Abdullah bin Umar, itu sebantaran. Beliau juga termasuk dari ahli suffah. Ahli suffah itu sama, yang kerjanya banyak di masjid, seperti banyak iktikaf, malah ada kamar khusus. Kalau seperti di Baitul Ma'mur, ada sebelahnya itu ada kamar, itu khusus untuk ahli suffah. Ahli suffah itu adalah orang-orang para pengembara seperti Abu Hurairah yang datang dari Yaman, demikian juga Abdullah bin Umar, demikian juga para muhajirin yang lain yang memang mewakafkan umurnya untuk beribadah dan mengkaji ilmu. Itu adalah ahli suffah. Di masa Rasulullah sekitar
70 orang, sudah banyak. Terus berkembang sampai Abu Bakar dan Umar itu hingga mencapai 300 orang. Itu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kerjanya iktikaf 24 jam di masjid. Artinya benar-benar menjadi santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak heran kalau mereka lah yang menguasai banyak hadis. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Demikian juga termasuk yang Abi Sa'id Al-Khudri yang namanya Sa'ad bin Sinan bin Malik. Itu orang penduduk asli Madinah, cuma gemar i'tikaf di masjid. Waktunya habis di masjid. Dan umur 13 tahun kana asyaddu yuhibbu jihadan. Termasuk orang yang mulai kecil sudah ingin berjihad. Perang Badar tidak ikut. Tapi di perang Uhud tahun ketiga Hijriah, Rasulullah 3 tahun di Madinah, itu terjadi perang Uhud. Perang Uhud itulah dia bersama ayahnya mau ikut perang. Sinan ayahnya ikut perang, Sinan bin Malik. Dan dia minta izin. Waktu itu masih umur wa huwa ats-tsalitsah asyarah min umrihi. Umur 13 tahun, jadi SMP. Baru selesai SD itu beliau sudah mau ikut berjihad fi sabilillah, mau perang Uhud. Ya Rasulullah, astadzinu li usyarik fil jihad. Kata, ya Rasulullah, izinkan saya untuk bergabung dalam barisan Islam perang Uhud. Dia datang dengan ayahnya. Siapa ini? Kata Rasulullah. Ya anakku ya Rasulullah, irji ila baitin. Masih kecil, pulang aja. Itu masih umur 13 tahun udah mau jihad ya, mau berjuang fi sabilillah. Tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan berjihad fi sabilillah. Waktu perang Uhud terus bertempur, ternyata Rasulullah waktu itu sampai berdarah-darah. Ayahnya yang namanya Sinan bin Malik itu yang merawat Rasulullah. Termasuk diantaranya, di antara luka itu dia tidak tega melihat Rasulullah. Ada dia perasaan langsung tiba-tiba terbersit. Wah, ini darah Rasulullah. Itu darah Rasulullah mengucur dari dahinya, dari wajahnya. Itu dihisap sama ayahnya Sa'ad bin Malik. Ayahnya Abi Sa'id Al-Khudri itu membidani Rasulullah terluka di perang Uhud, darah mengucur, dia minum darahnya Rasulullah. Itu saking ininya, ini darah Rasulullah yang murni. Padahal kalau secara fikih gimana? Meminum darah haram. Tapi Sinan bin Malik, ini Rasulullah, ini darahnya paling mulia, dia kecup darahnya seperti ini supaya dari Rasulullah itu tidak terus mengucur, dihisab darahnya. Langsung setelah itu Rasulullah bersabda, kalau pingin melihat orang, man yurid an yanzura ila sahibil jannah falyanzur Sa'ad Sinan bin Malik. Barang siapa yang pingin melihat ahli surga yang darahnya bercampur dengan darahku, lihatlah Sinan bin Malik. Karena darah, siapapun darahnya yang bercampur dengan darahku, dia diharamkan api neraka menyentuhnya. Itu Rasulullah langsung bersabda ke Sinan bin Malik. Sa'ad bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri kan tidak ikut, jangan, masih kecil, ayahnya yang ikut berjuang. Langsung membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum darah itu apa yang terjadi? Benar-benar beliau syahid. Beliau menjadi syahid perang Uhud. Itu ayahnya Sinan bin Malik. Sinan bin Malik itu ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kalau ada orang yang meminum darah, itulah Sinan bin Malik Al-Ansari. Itulah, setelah itu langsung mati syahid. Rasulullah jamin masuk surga. Karena apa? Darahnya yang diminum telah bercampur, tidak akan disentuh api neraka dan akan masuk surga. Setelah itu langsung ayahnya wafat. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad
bin Sinan bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, ja'a ila Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata abi fil jihad fi Uhud. Ya Rasulullah, telah wafat ayahku Sinan bin Malik dalam pertempuran Uhud. Beliau adalah pahlawan syahid. Wala yatrukuni syai'um, dan tidak meninggalkan apa-apa ya Rasulullah. Maka fa'atini syai'an, ya Rasulullah, berilah saya beberapa ini harta ya Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah katakan, man istaghna aghnahullah wa man yasta'fif ista'fafullah. Itulah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang masih muda, yang masih panjang perjalanannya. Artinya tidak semua yang meminta-minta Rasulullah kasih. Ternyata Rasulullah juga memberikan wejangan yang lebih berharga kepada Sinan, kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Minta karena sudah menjadi yatim, ya Rasulullah, tolong saya beri apa, beri ini, karena ayahku wafat tanpa meninggalkan 1% apapun. Kami tidak ditinggalkan apa-apa warisan oleh ayah kami, yaitu Sinan bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tidak memberi apa-apa itu. Rasulullah tidak memberi domba, tidak memberi kurma seperti biasanya ke orang Badui. Rasulullah bahkan memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi Abu Sa'id Al-Khudri. Wahai Abu Sa'id, wahai Sa'ad bin Sinan bin Malik, man istaghnallahu, siapa yang merasa cukup, merasa kaya, menjadikan dirinya kaya, maka Allah akan memberi kekayaan, terutama kekayaan jiwa dan hati. Wa may yasta'fif, dan siapa orang yang ifaf, yang menjaga diri, tidak meminta-minta, maka Allah akan memeliharanya. Itu setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah meminta-minta siapapun, tidak pernah menjadi mengemis lagi walaupun anak yatim. Beliau tetap menjadi orang yang zuhud, menerima apa adanya. Walaupun sebenarnya dia banyak kebun-kebunnya, tapi dia bergabung dengan barisan orang-orang yang sering i'tikaf di masjid. Hidupnya dihabiskan bersama Rasulullah, yaitu mencari ilmu, terutama mengamati terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Karena itu hafalan hadisnya dia melebihi 1.100 hadis, hampir 1.200-an, yaitu peringkat ke-7, termasuk 7 besar dari perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah Anas bin Malik, di bawah Abdullah bin Umar, di bawah Aisyah. Itu masih di bawah peringkatnya, tapi termasuk dari bagian para perawi hadis yang paling banyak. Itulah Sa'ad bin Sinan bin Malik Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini. Karena itu para jamaah yang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dedikasi yang tinggi terhadap masa depan generasi. Itu sangatlah penting sekali, menjadikan generasi yang tidak meminta-minta. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Itulah yang menjadikan kepribadian dari seorang Abu Sa'id Al-Khudri menjadi orang yang paling mulia. Terus diwakafkan hidupnya untuk i'tikaf terus di masjid, mondok di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambah ilmu. Sama seperti ya kalau di kita banyak mulai banyak yang ahli masjid. Ahli masjid itu ahli sufah. Tapi walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak meminta-minta. Karena itu dalam surat Al-Imran, lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'un darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Orang menganggap orang-orang yang ahli sufah itu adalah orang kaya,
Karena walaupun tidak punya tetap menjaga diri. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian yang mulia. Orangnya zuhud, ifaf dan wara. Itu bagian dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini, hadis yang kedua. Hadisnya adalah innad dunya khulwah hudrah wa innallaha mustakhlifakum fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Inilah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah manis, khudrah, hijau ranau ya. Wa innallaha mustakhlifakum, sementara Allah menjadikan kalian wahai manusia sebagai khalifah, sebagai pelaksana tugas-tugas Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Karena itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi. Sementara ujiannya adalah termasuk dunia dan wanita. Karena itu dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Ini hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri kaitan dengan ujian dunia, dengan ujian dunia. Karena dunia merupakan sesuatu yang lezat, indah, nikmat dan khadirah, adalah hijau ranau. Dan tugas manusia adalah sebagai khalifah fil ard, di bumi. Khalifah itu artinya pelaksana syariat Allah di muka bumi. Sebelumnya, sebelum manusia itu adalah bumi itu dihuni oleh jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi bumi yang kita tempati ini, sebelum kita ada di bumi, sebelum Adam turun ke bumi, adalah ditempati oleh makhluk yang namanya jin. Jin pada awalnya masih bagus, tapi terus pergantian masa generasi itu terus berbuat kerusakan di bumi. Setelah kerusakan di bumi terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya itu mengutus Adam untuk turun ke bumi. Karena peristiwa yang terkenal yaitu adalah pelanggaran memakan buah khuldi. Itulah riwayat menjadikannya manusia sebagai khalifah di bumi. Alhamdulillah, terima kasih. Silahkan sambil dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dulu ya. Alhamdulillah. Sambil diminum, kita hangatkan ruh kita juga kita hangatkan jasmani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dunya khulwah khudrah wa innallaha mustakhlifakum fil ard. Maka Allah Subhanahu wa taala fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat, memperhatikan apa yang kalian kerjakan di bumi. Apakah berbuat kerusakan, yufsiduna fil ard, sama dengan jin umat sebelumnya, atau yuslihuna fil ard, atau yu'ammiruna fil ard, memakmurkan bumi dengan ketaatan, dengan ibadah dan yang lain-lainnya, dengan tidak merusak alam dan sekitarnya. Itu adalah tugas manusia. Wa innallaha mustakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Maka Allah yang mengawasi tugas kita sebagai khalifah di bumi ini ada apakah benar apa tidak. Karena itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian dalam dunia ini.
maka waspadalah dari dunia. Wattaqun nisa, dan waspadai juga kaum wanita. Artinya ittaqud dunya itu apa artinya? Ittaqu fitnatad dunya. Kalau kita takut dari harimau, singa, kita pastilah lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kita takut dari siksanya. Kita mendekat kepada Allah dengan ibadah. Sama dengan ittaqud dunya. Artinya kita bukan meninggalkan dunia, karena secara umum pandangan manusia terhadap dunia itu menjadi tiga. Ada yang ahlul al-maddiyin, artinya orang yang materialism, itu menganggap dunia itu segala-galanya, bahwa dunia itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah terjadi dengan sendirinya, dan kenikmatannya perlu kita nikmati sepuas-puasnya. Itu al-maddiyun. Ada satu pihak lagi adalah ahlus sufiyun, ahlus zahidin. Orang-orang yang zuhud itu menganggap dunia itu musuh kita. Musuh kita. Artinya buat apanya di dunia? Buat apanya di dunia? Enggak ada pentingnya. Yang penting kita ibadah. Itu bagian dari orang-orang yang menganggap bahwa dunia itu adalah musuh kita. Ittaqud dunya. Jadi ada dua sisi yang radikal, yaitu maddiyin, artinya materialism, yang hanya beranggapan bahwa dunia itu segala-galanya. Ada yang memusuhi dunia, baik itu dari kalangan muslim, ada seperti kaum sufi atau ahli tarekat yang tidak mau terhadap dunia, itu pandangannya seperti itu. Atau seperti Hindu, atau yang kalau agama secara lembaga seperti Hindu yang meninggalkan urusan-urusan dunia, karena dunia merupakan musuh. Pandangan yang paling benar dalam dunia itu adalah yang pertengahan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kalau lagi umrah itu dari rukun Yamani, setelah rukun ini Rabbana atina terus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terutama di bulan Ramadan Rasulullah terbanyak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu pandangan kita terhadap dunia. Dunia itu bukan musuh kita. Artinya kita takwa terhadap dunia, artinya adalah kita menjauhi, waspada terhadap fitnah dunia. Terhadap fitnah dunia. Nanti dijelaskan. Demikian juga wattaqu fitnatan nisa, dan jauhilah, bertakwalah dengan perempuan, waspada terhadap fitnatun nisa. Terhadap dunia juga, terhadap wanita juga. Karena dalam hadis ini fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama dari kaum Bani Israel itu adalah an-nisa. Terhadap dunia begitu juga. Karena pembunuhan pertama itu karena apa? Karena seorang wanita. Pembunuhan Qabil dan Habil itu karena iklimah, karena rebutan masalah wanita. Demikian juga ujian terhadap Nabi Daud, terhadap Nabi Israel, itu karena wanita. Dalam satu kisah bahwa ada seorang Bani Israel, dalam kisah Israiliyat itu Nabi Daud ternyata melihat kecantikan seorang wanita yang sedang mandi. Tiba-tiba terus ada hasrat, dikirimlah suaminya ke medan perang, mati, dinikahi istrinya. Seperti itu merupakan kisah-kisah yang banyak sekali kehancurannya terhadap dunia ini. Bagaimana seperti Cleopatra dan yang lain-lain kisah-kisah sebelumnya, Namrud
istrinya bagaimana, itu berbuat kezaliman dan sebagainya, itu banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kita. Karena itu bertakwalah dari dunia, bertakwalah dari perempuan. Seperti itu juga dalam pandangan manusia terhadap perempuan, sama dengan dunia. Ada yang tidak mau perempuan, seperti kebanyakan dari pendeta, dari kaum Nasrani, itu kan gak mau menikah karena wanita itu merupakan musuh dari kehidupan yang akan mengganggu nanti fokus kita. Ada yang satu pemahaman yang hidup wanita adalah khusus untuk bersenang-senang. Tapi kita dunia Islam itu kan disunnahnya menikah. Rasulullah SAW sendiri itu bahkan 13 istrinya. Kalau kita berapa? Maksimal 4. Itu pun sulit, kalau dibayangkan sulit. Apalagi dipraktekkan. Karena kenyataannya satu aja tidak habis-habis, tidak ini. Kalau lebih dari satu akan terjadi kekacauan di mana-mana ya. Karena itu ibu-ibu sudah berdaham di belakang, berarti jangan ini, waspada. Ittaqun nisa. Itulah Rasulullah SAW bersabda agar kita bertakwa. Jadi bertakwa dengan dunia dan wanita itu bagian dari level yang ketiga. Level yang ketiga dari syubhat. Boleh kan kita menimbun harta sebanyak-banyaknya, boleh tidak? Sampai berapa triliun gitu. Boleh. Karena Sayyidina Utsman pun demikian. Abu Bakar, Khadijah, semuanya adalah bisnismen internasional yang sudah ini global ya. Rasulullah aja waktu hijrahnya berapa M? Bisa 40 M. Karena berapa ribu dinar, 6.000 dinar itu bisa 40 M-an lebih. Itu Rasulullah bekal waktu ke hijrah ke Madinah. Demikian juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu bisa ribuan triliun ininya perbendaharaannya. Dan kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan yang sering disampaikan Pak Haji Asep, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang penting tidak berlebihan dalam wala tusrif. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin. Inilah kandungan yang dari hadis ini. Dari hadis ini terdapat dalam hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari itu lebih lengkap lagi. Perawinya adalah sama, Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau dalam Sahih Bukhari itu lebih lengkap. Lebih lengkapnya termasuk asbabul wurud, adalah kronologi hadis ini. Yang di hadis Bukhari itu adalah lebih lengkap lagi. Kalau ini langsung ke inti permasalahannya yang di hadis Muslim. Yang di hadis Bukharinya bismillahirrahmanirrahim, untuk melengkapi kronologi asbabul wurud dari hadis ini adalah ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata qaumin 'alal mimbar. Ini asbabul wurudnya hadis ini ya. Hadis ini diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim langsung, innad dunya khulwah wa khudrah fattaqud dunya wattaqun nisa. Dalam hadis Bukhari itu kronologi hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar. Suatu ketika, kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di mimbar, itu duduk di samping mimbar.
Wa jalasna haulahu. Lalu para sahabat itu jalasna haulahu, di sekitar Rasulullah. Jadi seperti pengajian seperti ini ya, persis seperti kita. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk di masjidnya, di samping mimbar seperti ini, samping mimbar Rasulullah duduk. Wa jalasna haulahu, kami semua termasuk yang meriwayatkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung bersabda waktu pengajian seperti biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum zahratad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya wahai para sahabatku, di antara yang saya khawatirkan ketika nanti saya sudah meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuftahu alaikum, akan dilimpahkan kepada kalian zahratud dunya, ditumpahkan kepada kalian kenikmatan dunia, keindahan dunia itu ditumpahkan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang saya khawatirkan dari kalian nanti setelah peninggalanku, setelah aku meninggal, adalah dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditumpahkan. Kekayaan sudah berubah, semua sana sudah menjadi kaya. Islam yang hanya asalnya di Madinah sudah kemana-mana, sudah menjadi superpower. Itu Rasulullah SAW sudah menggambarkan. Ketika itu sudah terjadi, itu yang saya khawatirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah ayati asyarru ba'dal khair? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan melahirkan kejahatan? Apakah kebaikan amaliyah kita ini akan melahirkan keburukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kebaikan yang sudah kita jalani saat ini, ibadah dan yang lain-lain, infak yang lain-lain sudah sesuai dengan syariat, itu akan berganti dengan keburukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasakatan Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi seperti sekarang halaqah ya, jalasah alal mimbar, duduk di samping mimbar, dan jalasna haulahu, Rasulullah yang lain sudah, para sahabat ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, nanti peninggalku yang paling saya khawatirkan kalian sudah menguasai semuanya dari dunia ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, ayati asyarru ba'dal khair? Apakah kebaikan yang sekarang ini akan melahirkan keburukan ya Rasulullah? Rasulullah terdiam. Para sahabat yang lain pada protes ke yang tanya tadi. Protes, masya'nukum, apa kamu, masya'nuka, bagaimana sikap kamu ini? Tas'alukum Rasulullah wa la yukallimuhu wa la yukallimuka. Kamu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah cuek, tidak menjawabnya. Itu seperti itu para sahabat, seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa, menegur yang bertanya tadi, kamu kok bertanya seperti itu sih? Masya'nuka, apa perbuatan kamu ini? Tukallimur Rasul wa la yukallimuka. Kamu berbicara dengan Rasulullah sementara Rasulullah tidak menjawabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu langsung fasakata, Rasulullah diam sejenak, langsung fanadharna, para sahabat itu melihat, fa unzila alaihil wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba-tiba ditanya, itu Rasulullah tiba-tiba diam. Kalau tiba-tiba diam itu sudah sahabat merasa, oh ini sudah ini Rasulullah sedang mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah kebaikan yang kita bangun ini akan melahirkan keburukan? Rasulullah langsung diam,
langsung tiba-tiba famasahah ar-rafadha. Rafadha itu adalah uruk. Tiba-tiba Rasulullah itu langsung berkeringat. Langsung para sahabat yang lain sudah tahu ini Rasulullah sedang keturunan wahyu diturunkan. Sudah merasa. Jadi tiba-tiba Rasulullah sudah diam, itu pada sahabat sudah ini nih. Ini berarti Rasulullah sedang mendapatkan wahyu. Setelah itu Rasulullah mengusap, setelah diam Rasulullah langsung mengusap keringatnya. Rakhadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina sa'il?" Siapa tadi yang bertanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annahu hamidahu." Seperti Rasulullah itu memujinya. Siapa tadi yang bertanya? Aina sa'il? Siapa yang bertanya tema tadi kaitan dengan bahwa generasi baik kita ini akan melahirkan keburukan? Apakah demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'til khair bisyarr." Sesungguhnya bukan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Rasulullah mendapat wahyu. Karena itu setiap gerakan Rasulullah itu semuanya dalam panduan wahyu. Rasulullah itu tidak ini dengan sendirinya. Wahyu yuha, dalam surat An-Najm itu, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma wawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak bicara dengan diri sendiri, dengan hawa nafsu. Innama huwa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena itu semua yang disabdakan Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah itu semuanya dalam panduan wahyu. Tidak ini sendiri, tidak lahir dengan sendirinya. Karena Rasulullah itu turun sebagai hukum nanti. Semua yang dilakukan Rasulullah itu akan menjadi hukum. Karena itu Rasulullah sangat ini sekali, sangat sangat hati-hati untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba Rasulullah seperti di bulan Ramadan itu kan sholat tahajud 3 malam. Para sahabat ini semuanya, pada sahabat makmum semuanya. Tiba-tiba malam keempatnya Rasulullah tiba-tiba menghilang. Ya Rasulullah, kenapa malam ini Anda menghilang? Saya takut kalian nanti ini menjadi fardu, nanti diwajibkan. Sunnah ini takut menjadi wajib. Akhafu alaikum ayyakuna fardu alaikum, furidu alaikum. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah tidak melaksanakan, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi pendidikan bahwa itu merupakan hal yang bukan wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Yang terus membimbing Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Kalau ada sesuatu yang ini yang masih agak tidak pasti bagi Rasulullah, itu ada Jibril yang ini yang membimbingnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah? Pernah, banyak sekali. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ditegur. Tapi yang negur itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Banyak. Itu namanya kalau dalam Al-Qur'an adalah itab. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam, langsung mengusap keringat, langsung bersabda. Bagi siapa tadi yang bertanya? Itu adalah si fulan yang bertanya. Si fulan yang bertanya berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakannahu hamidahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti memuji tadi. Innahu la ya'til khair bisyarr, bahwa kebaikan itu tidak melahirkan keburukan. Akan tetapi wa innahu kan nabat yumbitur rabi yaqtulu aw yulam illa akalatal khudra. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari sebagai asbabul wurud dari hadis yang disampaikan tadi, yaitu innad dunya la khulwah. Di sini lebih lengkap lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, innahu la ya'til khairu bisyarr. Kebaikan itu tidak akan melahirkan keburukan. Akan tetapi perumpamaannya sama seperti musim semi. Ambatar rabi al-baqlah. Musim semi itu menjadi hijau ranau. Maka fayakuluhul dhi'ab, fayakuluhul hayawan. Maka di musim semi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan semuanya makan. Sampai racun pun dimakan, sampai kekenyangan. Bahkan banyak yang mati kekenyangan. Itulah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Masih ada ya, ternyata begini. Ambatar rabi al-baqlah, sama dengan waktu hijau ranau. Hijau ranau itu lagi musim semi, musim hujan, tumbuh semuanya. Yang kelaparan makan semuanya. Sama seperti itu manusia hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah menguasai Persia, sudah takluk, Romawi sudah ditaklukkan, semuanya kaya semuanya. Islam menjadi kaya, langsung semuanya berpesta ria, lupa kekenyangan, banyak yang mati, banyak yang pingsan karena terlalu menikmati kehidupan ini. Akan tetapi orang yang sederhana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang menikmati kehidupan ini dengan terbatas, artinya tetap takwa dalam hal dunia. Karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Kita kumpulkan sebanyak-banyak dunia ini, maka akan tetapi diusahakan untuk sebagai infak. Karena itu Utsman bin Affan, Abu Bakar, semuanya, Abdurrahman bin Auf itu disedekahkan semuanya. Harta bendanya banyak tapi disedekahkan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mendapat harta yang banyak itu disedekahkan. Ahlus Suffah yang 70 orang itu diberikan. Karena itu Rasulullah kaya tapi kekayaannya itu dihabiskan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, infak fi sabilillah. Ini kajian pagi ini, dan setelah ini insyaallah ada ini ya, ada santapan jasmani. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing sesuai dengan hudayan Nabi, hadiyun Nabi, sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya dunia ini tapi niatnya untuk bekal ibadah. Kalau ada lebihnya adalah untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang mendukung lingkungan kita, itu kita dukung. Kalau kita punya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, itu adalah tugas kita sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hidup kita ini dan menerima amaliyah kita, infak kita. Demikian donatur DKM ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan, dalam menyikapi dunia ini, dan dalam menyikapi kaum wanita juga harus tetap dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian juga kita berakhir di dunia ini dengan membawa keimanan dan ketakwaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli 'ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma sina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al
العلم وأهل الخير وأهل التقوى والاستقامة. اللهم ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih sudah sampai syuruk, ditutup dengan solat 2 rakaat dan menuju ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.